Mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Arika, Ashifa, Ayatul Husna, Fahmi, Faik, Alif, Mamluatul, Mustafa, Muti, Nabila, Quratul, Royhan, Siska, Aisyah, Taufik, Yuliana. Oke, gimana kabarnya hari ini kan? Sudah siap belajarnya? Siap. Saya akan mengulang kembali materi yang sudah saya sampaikan agar kalian nanti lebih tercerahkan tentang materi yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang yang namanya pengaruh era digital. Nah, era digital, saat ini kalian berada di era digital kan? Mulai dari kebebasan menggunakan media sosial, kemudian menggunakan media ajar, kalian di rumah diberikan tugas oleh ibu, kalian sedang mengerjakan. Coba kalian mengerjakan, biasanya mengerjakan tugasnya kalian itu kemarin diberikan diskusi, mengerjakan menggunakan apa aja? Apa? HP lagi. Selain HP apa? Laptop. Oh bagus, berarti ya sudah ada laptop berarti. Semuanya ada laptop tidak? Tidak ya. Ada TV tidak di rumah? Ada. TV, HP, laptop itu adalah sekarang era digital. Kita menggunakan itu di era digital. Sehingga apa yang kalian dapat, apa yang kalian pelajari tidak hanya di buku pelajarannya itu saja, tapi kalian bisa belajar di rumah. Nah, tapi walaupun era digital ini maju anak-anak, tidak semua apa yang ada di media sosial itu harus kalian ambil semuanya, harus kalian terapkan semuanya. Tidak, itu ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Sudah kalian belajar tidak tentang pengaruh yang namanya positif dan negatif dari internet? Ada yang tahu tidak? Apa pengaruh positifnya di bidang internet? Positifnya, ayo siapa yang bisa jawab? Ayo, ada yang punya HP kan di rumah? Ada. HP punya di rumah. Positif dari apa yang kalian gunakan di rumah digital itu, HP, TV apa? Oke, bagus. Kasih apa dulu buat teman kalian? Ya kan? Bisa berkomunikasi dengan istilahnya media digital. Kalau dulu kita nih, masa dulu kita nggak punya HP, kita harus kirim surat, ya kan? Atau bahkan kita nunggu informasi lama, 1 minggu, baru itu
Yang cowok-cowok tangguh. Ayo, pengaruh positifnya apa aja? Bisa? Bisa untuk belajar. Makanya kalian dikasih tugas nyari informasi di rumah melalui media sosial. Bagus ini berarti. Berarti HP-nya tidak untuk main aja, tapi untuk belajar. Lagi, ayo. Sekarang pengaruh negatifnya. Ayo, kira-kira kalian tahu tidak pengaruh negatif dari digital? Ayo, siapa nih yang sering menggunakan HP tidak tahu waktu sampai waktu sekolah, ya kan? Ya kan? Bahkan sampai ada yang biasanya kalau nggak punya paket minta uangnya sampai nangis-nangis ke orang tua. Ada tidak yang begitu? Ada. Ya, berarti apa saja pengaruh negatif yang kalian tahu? Game. Hebat nih. Kamu main game tidak di rumah? Main. Tapi jangan sampai lupa waktu. Selain main game, negatif dari media sosial digital saat ini apa yang kalian tahu? Nanti nilainya saya di sini ini akan diberikan sesuai dengan kesepakatan kita. Nilai kalian yang bisa jawab di negatif selain game nanti saya tambah di nilai harian kalian di sini. Main slot. Oh, main slot sekarang merusak generasi muda. Pengaruh dari digital. Siapa namanya tadi? Bisa. Siapa? Bisa. Bisa. Bagus Izam. Nanti Izam dapat nilai plus dari ibu. Hari ini ibu akan memberikan tugas ke kalian dan membentuk kelompok. Kalian boleh membentuk kelompok kalian masing-masing. Kemudian dari kelompok ini silakan kalian menunjuk satu yang menjadi ketua kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Gimana? Siap anak-anak? Siap. Oke. Kalau siap, saya akan berikan tugasnya ke kalian. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang kalian pilih. Kira-kira berapa menit untuk menyelesaikan soal yang sudah saya kasihkan ke kalian? Berapa? Ayo. 10, 15 menit. 15. Oke, sudah disepakati bahwa kalian mengerjakan tugas ini selama 15 menit. Nanti silakan kalian tunjuk satu ketua untuk menyampaikan hasil diskusi dari kalian. Siap? Siap. Oke, silakan diskusikan. Oke, sudah selesai? Ya. Thank you.
bertanya, saya bebas untuk bertanya dan menyampaikan apa yang ada di pikiran saya sendiri. Identifikasi dengan pasal atau undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Undang-undang tersebut berjelaskan intisari Itu diskusi, puisi, pidato, dan musyawarah kelas. untuk penyampaian pendapat yang kami lakukan. Poster dan artikel. Oke, sudah selesai kelompok pertama. Kasih aplaus dulu dong. Gimana? Sudah didengarkan tadi kelompok pertama? Apakah ada pertanyaan? Apakah kita semua bebas berbicara apapun? Tidak, walaupun kita bebas berpendapat, tapi terikat dengan undang-undang dasar. Oke, kasih aplaus dulu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Siap. Oke, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, 2 orang boleh, 3 orang boleh. Dari kelompoknya maju. Menurut kelompok kami, kemerdekaan pendapat itu kebebasan menyampaikan pendapat kita kepada orang lain tanpa adanya paksaan. Tidak ada menghalang informasi yang disebarkan atau tidak ada keterbatasan. HP bisa komunikasi dengan keluarga yang jauh, bisa membeli barang tanpa pasar. Oke, sudah. Ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Ada. Oke, silakan berdiri. Menurut maka saja informasi publik yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di daerahmu saat ini, berikan minimal 2 jam. Alat komunikasi, telepon, sepeda motor. Oke, kasih aplaus dulu buat temennya. Ada pertanyaan yang lain dari kelompok ini? Ada. Silakan boleh duduk kembali ke tempat yang semula. Ya, Sosi? Ya. Oke, paham? Ada yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu? Dari hasil diskusi mungkin tadi tidak paham, atau mungkin kalian timbul pertanyaan, kok begini nih Bu? Oh, berarti ada negatifnya, ada positifnya. Ada tidak pertanyaan? Setelah kita dari tadi sudah berdiskusi, kalian juga sudah berdiskusi dengan kelompok kalian, kita bisa belajar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa banyak di era digital ini kita bisa menggunakan informasi dengan positif atau bahkan negatif. Kalian juga dari kelompok kalian tadi hasil diskusi bahwa banyak manfaat dari media sosial ataupun informasi digital. Mulai dari kalian ada TV di rumah, ada telepon, bisa berkomunikasi, bisa memanfaatkan itu dengan baik. Tadi kelompok pertama menjelaskan bahwa kita boleh berpendapat, kita bebas berpendapat, tetapi ketika kita berpendapat ada aturan.